Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964. Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Namun siapa yang menyangka bahwasannya sudah ada desa yang terbentuk jauh dari lahirnya kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Desa Sungai Sidang yang terletak di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sampai sekarang, desa ini masih ada dengan membawa kisah, sejarah, dan peninggalan zaman dahulu. Bagaimana sih kehidupan di Desa Sungai Sidang saat ini? Hari ini kita sedang silaturahim ke rumah Bapak Kades Sungai Sidang ya. Desa yang cukup bersejarah, sangat bersejarah untuk Kabupaten Mesuji. Singkatnya kita berbincang-bincang saja langsung dengan Pak Gunarmadi. Selamat siang Pak. Selamat Kades. siang, Pak. Ya. Baik, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Gunarmadi, Kepala Desa Sungai Sidang, dan saya menjabat sejak tahun 2012, itu periode yang pertama 2012 sampai 2018, dan saat ini saya sudah sedang menjabat di periode yang kedua, terhitung dari tahun 2018-2000 masa berakhirnya. Seperti itu, Pak. Iya. Kita mau ini, Pak. Kalau kita ke Sungai Sidang ini cukup indah ini, Pak. Cukup indah, cukup menarik. Hanya saja untuk menuju ke sini memang tidak banyak yang orang yang bisa beruntung bisa sampai ke sini. Tapi alhamdulillah garis merahnya bisa sampai di sini, Pak. Sejarah desa Sungai Sidang ini gimana nih, Pak Kades? Ya, kalau berdasarkan keterangan daripada pendahulu kita dahulu, bahwa Desa Sungai Sidang ini berdiri di tahun 1748. Peninggalan desa yang masih ada, yang masih terawat, yang masih dijaga kukuh oleh masyarakat Sungai Sidang ini apa nih Pak Kades yang ini? Kalau kita melihat peninggalan sejarah, ya itu kan yang bisa kita lihat saat ini, itu kan ada dua, yaitu rumah tua. Rumah tua. Rumah tua itu berdirinya, tapi kalau nggak salah itu tahun 1929. Kalau perekonomian kita ini, kalau menurut pandangan saya sih, Bang ya, memang kayak semakin lama semakin berkurang, merosot lah ya. Ya saat ini masyarakat ini pekerjaan yang dilakukan itu mencari apa namanya? Lidi apa dari ini? pohon nipa itu kan. Lidi pohon nipa. Lidi pohon nipa saat ini. Nah itu alhamdulillah dari banyak pembeli-pembeli dari luar ini untuk membeli lidi tersebut kan. Iya. Kami pun kurang paham, kurang tahu apa sih kegunaan daripada lidi itu. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa lidi ini diekspor keluar. Untuk ekspor. Iya. Nah, cuma pembeli-pembeli ini kan memang datang dari luar. Ya dengan harga berapa? Itu 4.500 per kilo. Itu kan beli dengan kiloan. Iya. Per kilo. Per kilo, dibeli Iya. per kilo itu dengan harga 4.500 per kilo. Nah, itulah jadi untuk saat ini inilah yang dikerjakan oleh masyarakat kita untuk sementara waktu. Nah, kalau dulu kan masyarakat kita ini kan dulu awalnya penebang kayu dan pencari ikan. Saat ini masih Pak Gunarmadi? Kalau sekarang ini masih, tapi ya nggak seperti dulu. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan masih kayunya masih banyak, ikannya masih banyak. Nah, Iya. sekarang ini ikan sudah mulai berkurang dan kayu juga makin habis. Faktor apa itu Pak Gunarmadi yang buat? Kalau jadi? begini, kalau masalah faktor itu ya yang menyebabkan, nah kalau ikan sih faktor ini apa namanya, limbah Limbah industri. apakah ini limbah, ya bukan limbah industri sih sebetulnya, limbah perusahaan perkebunan. Iya, kan industri gitu loh. perkebunan, Nah, iya. perkebunan. Nah kemudian ya dengan hilangnya katakanlah Mata mata pencaharian pencarian utama ini, dari. pertama dengan berdiri kan masuknya transmigrasi, Iya. kemudian apa namanya adanya perusahaan-perusahaan masuk. Baik Pak Kades, sementara itu bincang singkat kita. Semoga ke depan ini akan menjadi aset untuk Mesuji ke depannya. Lebih dikenal masyarakat dari hal-hal yang positif, dari hal-hal yang membuat
nama Mas Suji lebih baik lagi. Ya. Sementara begitu Pak Gunarmadi, selamat siang, masih bersama Garis Merah News.